Rencana pembangunan lahan parkir di Pasar Wisata Pangandaran telah menimbulkan gejolak dan protes keras dari puluhan pedagang. Surat edaran resmi dari Bupati Pangandaran, berlambang burung Garuda dan bernomor, memerintahkan pengosongan kios pasar seluas 72.000 m dengan tenggat waktu 14 Mei 2025. Keputusan ini, yang berkedok pemanfaatan tanah untuk fasilitas umum, terasa seperti vonis mati bagi para pedagang yang telah bertahun-tahun mendirikan usaha di lokasi tersebut. Kekecewaan mendalam menyelimuti para pedagang. Bukan hanya karena kehilangan mata pencaharian, tetapi juga karena proses yang dinilai tidak manusiawi. Tidak ada audensi, tidak ada sosialisasi yang memadai, dan yang lebih menyakitkan, tidak ada rencana relokasi yang jelas. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit, kehilangan tempat usaha, atau melawan keputusan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pangandaran berlindung di balik payung hukum, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan revisinya, serta Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 000232 KPTS 135 HUK 2025. Namun, legalitas semata tidak cukup untuk membenarkan tindakan yang dinilai sewenang-wenang ini. Di manakah transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan? Di manakah rasa empati terhadap nasib para pedagang kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga mereka? Begitu saja suruh pergi, tidak ada pamit, tidak ada itu, cuma datang bentuk surat datang. Ini itu bulan nanti bulan Mei harus pergi tanggal sekian, memang ayam apa kambing? Sob, akhirnya mah tolong Pak Haji, jadi Mulyadi minta tolong. Pemerintah pusat ini daripada ibu-ibu sekalian. Terima kasih ya Ibu atas partisipasinya. Ya, mudah-mudahan Pak Haji Dedi mohon minta pertolongannya, minta dibantu lah. Masyarakat kecil ini seperti ini begini. Tempatnya di mana? Suruh pergi kemana perginya? Tidak ada, bukan ini, nggak punya ada rumah. Ya kalau suruh pindah itu harus ada tempat. Ibu-ibu di daerah itu. Yang menjadi unek-unek Ibu dan juga warga yang lain. Bahas tentang ini. Unek-uneknya karena kita galau ya, kalau disebut zaman sekarang galau karena di surat ini tidak ada pemerintah menjelaskan harus kita direlokasi kemana gitu, direlokasi kemana dulu. Hanya diberitahu harus dikosongkan aja. Dari tanggal 15. Merenan dikosongin, setelah kosong meren dibongkar sehari 2 hari juga selesai ya. Tapi kan kita kan mikir kemana dia pulang? Mau kemana, terus kan butuh biaya, mungkin untuk pindah juga butuh biaya seperti itu. Butuh waktu dan butuh biaya dari mana? Butuh biaya dan waktu gitu. Dan tempat juga harus dipikirkan merenan kemana tempatnya. Udah berapa pindahnya. lama tinggal di sini? Saya dari 2009 tinggal di sini dagang. Sekitar 20 tahun. 20 tahun. Aslinya Pangandaran saya. Pangandaran semua. Di sini berarti udah cukup lama ya? Lama. Saya Pasti orang sini. Ini rata-rata KTP Pangandaran. Ada setoran. ada. Oh, setoran tapi nggak di setoran soalnya ini nggak jalan. Nggak jalan. Retribusinya enggak. Biasanya ada retribusi. Ya tadi disebutkan bis kosong. Dulu nggak jalan, nggak jalan soalnya. Rumahnya Kan itu satu petak berapa ukurannya? Berapa ke berapa? 4 kali 3. Iya. Bu, itu sesuai nggak yang diharapkan warga dengan isi surat itu Bu? Dari Sangat tidak. ya belum sesuai. Saya tidak bilang tidak sesuai ya, soalnya di sini kan belum ada keterangan. Di sini suratnya bahwa pasar wisata akan dialihfungsikan sebagai lahan parkir dan didukung fasilitas umum lainnya ya, siapa tahu fasilitas umum lainnya itu buat kita kios-kios juga. buat kita gitu ya. Kita positif thinkingnya di situ gitu. Tapi kan di sini tidak dijelaskan, makanya saya sebut tadi galau gitu kan, masih was-was kita mau ditempatin lagi di sini atau
bubar begitu saja gitu. Kalau itu bubar, yang galau ya? ya disebutkan. Berarti belum ada keputusan dari Pemda mah Iya, tetap di sini. saya bilang surat ini masih sebelah pihak gitu, belum ditanggapi. Kalau misalnya kita sudah menanggapi terus ada respon lagi dari pihak pemerintah gitu, mungkin kita sudah ada kejelasan gimananya. Kita belum ada kejelasan di sini. Di situ kan ada X ya. Ya, Di ada sini X ya. ditunjukkannya kepada X pasar wisata gitu. Soalnya bisa juga kan kita ini surat salah alamat kan, bisa juga mungkin. Tapi kan kita sensitif aja lah gitu, mungkin oh ya buat kita gitu. Tapi di sini kayaknya harus direvisi lagi mungkin kepada Yang seharusnya apa itu Bu? Kalau bukan X? Ya karena kita belum pernah dibubarkan, makanya kita nggak merasa X. X itu kan mantan meren. Ini kan masih Warga. belum dibubarkan, ya masih pasar wisata gitu bahasanya. Kalau boleh tahu berapa jumlah kios di sini? Per blok 1.000, kurang lebih 1.000 ya. Jadi Ada berapa? ada A sampai H, jadi 100. Oh, lebih 1.000 katanya. 1.020 kios. 1.020. Kan teh kebanyakan di sini kan pedagang. Pedagang, ya pedagang semua. Bukan penghuni loh. Pedagang semua. Warung-warung kecil. Jadi Pedagang. usahanya ya buat makan, buat nampan anak. Iya, biayain anak. Ini kebanyakan pedagang. Iya, dan itu pun Hanya kan solusi isinya lain. pemerintah. Solusi pemerintah kita berjualan di sini. Iya. Kan makanya kita kalau misalnya mau harus dikosongkan, ya kita boleh dikosongkan. Silakan. Tapi kan harus ada solusi juga buat kita. Karena kita bukan orang-orang ilegal. Pertanyaan kritis muncul, apakah pembangunan lahan parkir ini benar-benar mendesak dan tidak dapat dihindari? Apakah tidak ada alternatif lain yang lebih humanis dan berkeadilan? Apakah pemerintah daerah telah melakukan studi kelayakan yang komprehensif, mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari penggusuran ini? Lebih jauh lagi, kita perlu mempertanyakan efektivitas tata kelola pemerintahan di Pangandaran. Jika sebuah kebijakan yang seharusnya membawa kemajuan justru menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya, maka perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan proses pengambilan keputusan. Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya mengejar target pembangunan semata. Kedepan, diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dialog dan partisipasi publik harus menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tidak ada lagi cerita pilu seperti penggusuran pasar wisata Pangandaran ini. Semoga pemerintah daerah Pangandaran dapat menemukan solusi yang lebih adil dan bermartabat bagi para pedagang yang terdampak. Renovasi bangunan di pasar wisata Pangandaran yang baru saja dilakukan oleh para pedagang, seperti tempat salon dan penyewaan baju adat, kini dihadapkan pada dilema. Surat edaran yang meminta mereka untuk mengosongkan tempat usaha mereka, bagaikan tamparan keras bagi para pedagang yang baru saja berinvestasi untuk meningkatkan usaha mereka. Kejadian ini menunjukkan adanya kegagalan perencanaan dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan para pedagang.